Kalau untuk merpati pos itu tidak menyita waktu, tidak mengganggu kerjaan. Selamat malam, bolo-bolo Doro dimanapun Anda berada. Saya Anom dari SS Team Official. Salam sejahtera. Pada malam hari ini saya berkunjung ke rumah Mas titik. Nanti biar beliau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Randy, lebih dikenal Randy KMB MTR, atau mungkin kalau untuk dunia perposan nama kandang saya GDF Love. F-Love ya? GDF Love ya. GDF Love. Iya. Burungnya Mas Randy ini yang juara satu namanya siapa ya? Saya kasih nama Miss Beat karena Miss Beat itu karena cewek itu Miss kan cewek, dan Beat itu kebetulan kemarin kan event Beat. Oh, gitu. Miss Beat. Jadi saya kasih nama Miss Beat. Ini mungkin bolo-bolo Doro bertanya-tanya, kok biasanya mau tomprangan, mau kolong, mau balap itu kan yang cowok ya? Iya. Nah, ini kok burung merpati apa namanya? Betina. Pos ini kok betina yang juara ini? Biasanya seperti apa kalau di merpati pos ini, Mas Rin? Kalau merpati pos itu betina sama jantan sama aja, bisa untuk lomba. Tapi keluhannya kalau untuk betina kadang kalau misalnya pas pelepasan mau bertelur itu agak lelet. Tapi kalau misalnya tidak ada problem itu lebih cepat biasanya. Lebih jalur lah intinya kalau misalnya dilepas lebih jalur. Iya. Jadi berbeda dengan burung kolong sama burung tomprang atau balap ini, kalau nggak nelor justru yang perempuan jauh lebih cepat. Itu pengalaman saya, tapi banyak juga teman-teman yang jantan juara juga banyak. Seberapa banyak antara jantan dan betina, Mas Randy, kalau seimbang atau seimbang sih, Pak? Seimbang. Ini Miss Beat ini yang juara satu ya? Juara satu. Kalau yang juara tiganya? Juara tiga Queen. Saya kasih nama Queen karena anak saya namanya Queen. Betina juga? Betina juga, luar biasa. Betina juga. Masih betina lagi nih. Dan itu kemarin final Mojokerto pas piye kurang 3 ler, berarti brodol 7. Wah, piye itu? 7 piye masih ya, burung muda. Jadi ke depan harapannya masih panjang. Masih panjang. Mas Randy ini adalah teman saya di Merpati Kolong. Tapi saya tiba-tiba dapat kabar ternyata Mas Randy dapat juaranya di Merpati Pos. Mas Randy. Oh iya. Ini jenengan temenan sama saya main kolong bareng, tiba-tiba main pos. Ini bedanya atau mungkin lebih kurangnya main pos dan kolong apa, Mas Randy? Oke. Kalau untuk merpati kolong saya masih main ya. Bukan berarti saya main merpati pos terus saya nggak main merpati kolong ini. Iya. Nah, bedanya gini. Kalau untuk merpati pos itu tidak menyita waktu, tidak mengganggu kerjaan, dan tidak mengganggu untuk kita bermain merpati kolong. Karena event perlombaan merpati pos itu setiap hampir 80% itu pelepasan hari Minggu, kecuali cuaca buruk ya. Jadi kita cuma ingkrov, kalau namanya apa itu perkumpulan merpati pos kan ingkrov ya, itu perkumpulan burung ya, kepanitia. Itu pasti setiap malam Minggu, malam Minggu. Nah, dan pelepasannya tuh hari Minggu pagi jam 7 atau jam 6. Kalau cuaca bagus kadang jam 6, kalau masih kabut jam 7. Nah itu. Dan untuk merpati pos itu tidak seperti merpati kolong yang dilatih terus. Mopo 2 giringan nggak dilatih, burung udah beda gitu. Itu nggak seperti itu. Kita nggak perlu ngelatih, kita burung 0 km dari kecil. 0 km itu belum sama sekali dilepas, cuma ngawang. Kalau emang burung merpati pos pasti ngawang. Ngawang itu muter-muter terbang sendiri-sendiri gitu. Istilah kalau di kampung itu apa namanya? Ya, kalangan gitu. Kalangan. Nah, kita mainnya nanti langsung ikut lomba. Langsung lomba. Jadi latihannya tuh ya lomba gitu ya. Langsung lomba Jogja, tiba-tiba langsung Jogja 50 km atau misalnya besok kan ada latihan juga 30 km. Langsung itu. Ini ternakan sendiri atau beli, Mas Randy? Kalau untuk yang juara 3
Itu ternakan sendiri. Luar Yang biasa, tritis, ya. yang Z. Kalau untuk pos namanya ZK. Kalau untuk perkolongan tritis namanya. Oh, iya, Tapi iya. kalau kita main pos namanya ZK, untuk ya. pakai Inggris. Gitu. Ini tapi ternakan dari Ini bukan ternakan. Ini kebetulan beli juga. Beli, dulu, ya. Beli juga. ya. Kalau di kolongan apa di balap apa di tomprang itu kan trah itu salah satu salah satu faktor. Bahkan banyak orang percaya bahwa trah bagus itu keluarnya bagus. Iya. Dan memang rata-rata yang juara itu adalah trah-trah bagus. Sama juga. Kalau boleh tahu sejarah trahnya yang Miss Queen itu dari mana ini Mas Randy? Itu dulu Bapaknya apa, ibunya apa, Nah, gitu. Kalau nama kan pakai Inggris, saya kurang hafal. iya. Ininya dulu sudah saya beli dari Bantul, betinanya. Kalau jantannya saya lokalan Purworejo, itu dari Mas Mukti Wibowo. Oh gitu ya. Nah itu peringkat 1 Bandung apa ya? Saya beli Yang dulu. jantannya. Yang jantan, tapi sekarang hilang. Ininya. Jadi ngeluarin itu burung hilang. Lepas dari kandang, hilang, nggak pulang ke tempat Mas Mukti dan nggak pulang ke tempat saya. Oh, kalau itu yang Queen itu anaknya Miss Beat atau keranda lain itu? Itu keranda lain, Oh, keranda lain. jalur lain itu masih ada. Jadi buat bolo-bolo Doro pecinta merpati pos ini Mas Randy, kalau yang Queen itu anakan sendiri, apabila tertarik nanti bisa langsung hubungi Mas Randy. Siapa tahu adiknya atau biasanya adiknya atau anaknya itu nular juara nih. Biasanya kan keranda itu yang kuat juara kan dicari banyak orang. Nah, nanti bisa ke Mas Randy langsung. Event kemarin namanya event apa ya Mas Randy? PMB Sepur. PMB Spur ya. Itu berapa peserta total yang ikut? Itu sekitar 700 atau 800-an peserta. 780 Iya. juta. Dari sekian banyak burung bisa menyisihkan yang lain. Itu tentunya kan wadah tips-tips khusus untuk memelihara supaya burungnya stamina-nya bagus, ingatannya bagus. Nah, mungkin bisa Mas Randy berbagi dengan bolo-bolo Doro di luar sana. Piye carane kok bisa juara gitu? Ya, burung juara kan tetap harus pakai jalur trah, Pak. Iya. Jadi kalau misalnya nggak jalur trah, tetap nggak Ya. mampu. Berat lah Nggak kalau mampu, untuk loncat ya. laut ya. Terus kalau untuk tambahannya doping, Iya. saya kan main merpati kolong juga. Iya. Jadi saya tak crashin untuk obat-obat yang pernah dipakai untuk merpati kolong, saya coba pakai ini. Wah. Pakai untuk burung pos. Ternyata Ya, berhasil. dua-duanya berhasil. Wah, Itu. luar biasa. Ada eksperimen Iya, sendiri, eksperimen. berani mengambil keputusan dan hasilnya ternyata Iya. bagus. Ya. Kemudian Mas Randy, hadiahnya nih, ya kan hadiahnya kemarin juara 1 sama juara 3. Kalau boleh tahu hadiahnya apa itu Mas Randy? Kalau untuk juara 1 itu new beat. Ya. New beat. Kalau untuk yang juara 3 itu juga sama juga motor second Mio, cuman dapatnya juara 3, hokinya di juara 3, jadi mungkin uang cash. Uang guys ya. Iya. Ini bolo-bolo Doro dari tadi saya ngeliat ke kanan terus, bukan ndak ngergai panjenengan apa ndak ngergai Mas Randy. Di sebelah kanan saya ini burungnya dari sini kelihatan bagus sekali. Mas minta tolong di shoot burungnya, jadi teman-teman pemirsa bisa tahu. Nah ini burungnya. Jadi saya lihat dari tadi tertarik sekali lihat burungnya itu. Nah jadi itu burungnya tadi yang juara 1 dan 3. Kalau boleh tahu, kalau di kolong, di balap kita kan pendaftarannya bolo-bolo Doro ini sudah ada sedikit paham ya. Iya. Kemudian sistemnya juga paham ya Mas Oke. Randy. Kalau di burung pos, boleh tahu dong berapa sih pendaftarannya, kemudian sistem lombanya seperti apa, kok dari sini sampai ke Lombok, apa kelasnya ya kelasnya. Kalau di balap itu kan tidak ada kelas, di kolong tidak ada kelas. Tapi tentunya kalau melihat jarak ada yang Jogja, ada yang Lombok, ada yang kan tentunya ada kelas-kelas tertentu. Coba kami diberi
informasi nih Mas Randy, pendaftarannya berapa dan bagaimana sistem lombanya kalau boleh tahu. Jadi untuk kemarin itu saya mengikuti 2 event. 2 event itu, event yang pertama saya ikut SG itu Sawunggalih Kebumen, Kebumen Purworejo lah, gabungan juga. Dan yang satunya lagi yang saya dapat juara itu PMP Sepur Purworejo, jadi seputaran Purworejo gitu. Tapi itu yang mengikuti nggak cuma Purworejo, Pak. Ada yang Kulon Progo juga mengikuti, perbatasan Magelang itu juga hanya mengikuti. Jadi nggak cuma Purworejo. Kalau Kebumen juga ada yang dari Cilacap, Gombong, Cilacap, terus Purbalingga apa ya, pokoknya Cilacap lah, setahu saya Cilacap ada itu. Jadi kalau setiap event itu ada kelasnya beda-beda. Contohnya kalau untuk kemarin saya untuk yang juara 1 Lombok itu pendapatan 160.000. 160.000. 60.000 itu burung 1. Satu ya. Burung 1 itu pelepasan final Lombok, pelepasan pertama dari Jogja. Jadi cuma saat bayar satu kali 160.000, burung kita dilatih dari pelepasan Jogja, habis itu Solo, habis itu Ngawi, habis itu Nganjuk, Mojokerto, Madura, Banyuwangi, terus final Lombok. Wah, itu cuma biayanya cuma 160.000. 160.000. Jadi ngelatih burung plus bonus lah. Kalau kita misalnya ngelatih sendiri 160.000 paling cuma sampai Solo kan udah habis loh. Itu 160.000 udah sampai Lombok itu. Tapi kalau burungnya mampu gitu. Kalau seandainya tidak mampu, maka kalau misalnya nanti hilang di Ngawi atau di Nganjuk, ya hangus 160.000. Seperti itu. Kebetulan kan masih hoki bisa lolos sampai Banyuwangi itu sekitar ada 66 burung apa ya yang bisa lanjut Lombok ya itu. Berarti masih terus ngirit lah gitu. Mungkin Bolo-Bolodoro juga bertanya-tanya, kalau merpati tomprang begitu turun itu tung kan kayak gitu. Kemudian kalau kolong itu kan kelihatan tung. Lah kalau merpati pos pelepasannya Lombok, terbangnya aja berhari-hari. Ini kan faktornya faktor kejujuran, faktor kepercayaan pertama. Benar. Atau mungkin sudah ada teknologi yang mungkin digantungkan di burung sehingga GPS semua terpantau, atau bagaimana kalau di Purworejo Mas Randy kalau boleh tahu? Kalau semua POM kan sudah punya aplikasi sendiri-sendiri Pak. Kalau misalnya PMP Sepur, dia aplikasinya PMP Sepur. Kalau misalnya POM lain juga punya aplikasi sendiri. Ini yang saya utarakan yang PMP Sepur aja ya. Kalau PMP Sepur itu ada aplikasinya sendiri. Kalau misalnya pendaftar burung nanti ada apa itu untuk aplikasinya, kebetulan di HP satunya ini kalau mau jelasin. Nanti kita jadi review. Untuk pendaftaran burung, data burung kita masuknya ke bagesting burung. Jadi kita data nomoring burung seperti burung betina atau jantan, ringnya nomornya berapa, ring kan nggak bisa diganti tuh. Terus warnanya apa, itu yang pertama. Terus yang kedua kita main di kelas. Jadi misalnya eventnya kelasnya umum ya mengikuti umum, YB itu burung muda. Kalau yang satu lagi ada speedrest namanya. Kita tinggal klik, nanti ada juga di aplikasi. Kalau misalnya umum ya masuk umum, speedrest. Terus habis itu kita cek di hasil. Jadi nanti kalau udah masuk aplikasi otomatis besok ikut pelepasan manapun burung pulang nanti ada stikernya Pak. Itu saya ada contoh satu burung yang masih ada stikernya. Nah, jadi nanti burung pulang kita gosok stikernya, kita masukkan di aplikasi, otomatis nanti juara berapa masuk. Jadi nggak bisa manual. Kalau saya masukinnya misalnya salah satu angka, itu nggak bisa masuk. Artinya terlambat memasukkan juga kerugian buat. Kerugian. Jadi burung pulang nggak bisa masuk, itu juga kalah sama yang lain. Kunci utamanya megang burung. Begitu megang burung digosok, kita masukkan nomornya, kan ada nomornya 1124 misalnya, kita dimasukkan di aplikasi, nanti otomatis. Boleh ditunjukkan ke kamera Mas Randy stikernya supaya Bolo-Bolodoro bisa ini tahu. Kebetulan ada satu yang nggak saya lepas emang untuk contoh. Oke. Ini pakai stiker. Jadi kadang burung pulang tapi kok nggak dipegang,
nggak apa ini, nggak masukin kode ini, nggak bisa tahu juara berapa. Dan ini digosok, ini kan nggak saya gosok karena saya pakai paket apa ini, pakai chip. Kalau pakai chip saya nggak perlu pakai stiker. Bisa ditunjukkan chipnya. Oke, chipnya ini chip, ini saya pakai Posta. Jadi saya nggak perlu nunggu burung pulang, sudah otomatis masuk ke aplikasi. Ini namanya tapi kalau teman-teman yang lain masih ada yang pakai stiker seperti ini. Ini saya pakai stiker juga karena untuk antisipasi mati lampu. Jadi ini misalnya mati lampu, ini nggak bisa connect, saya bisa pakai ini. Ini kan belum saya gosok kemarin. Nah ini. Ini pas mengikuti final. Ya. Gitu. Monggo dimasukkan lagi. Jadi kalau yang pakai chip, artinya panjenengan bisa ngontrol dong. Oh, burung saya baru sampai Bojonegoro, oh burung saya baru sampai. Enggak, Pak, enggak bisa ya. Itu chip untuk membantu. Kalau seperti saya kan sibuk kerja atau maksudnya sibuk runner inilah, sibuk dolan gitu. Nek koyo yang lain kan masih pakai stiker kan tidak nunggu ini. Misalnya burung pulang, kalau di aplikasi ada Pak pantauannya burung. Misalnya burung nanti pulang jam 10. Itu pasti kok burung koloni bareng-bareng pulang sekitar jam 10. Tapi kan nggak semua burung pulang jam 10. Ada burung yang agak lelet terbangnya, agak nyantai, kan nggak tahu pulang jam berapa. Otomatis saya harus nunggu nih sampai sore. Gitu. Tapi kalau pakai chip saya kan bisa saya tinggal. Jadi begitu pulang connect handphone sendiri atau gimana itu? Ada alatnya. Oh, alatnya ada di belakang. Oh, ditaruh di rumah. Jadi kalau dia udah sampai rumah maka alat ini bekerja gitu ya? Bekerja. Oh, gitu. Iya. Itu saya taruh di bawah trap. Jadi ada pintu masuk cuma satu pintu. Ada 4 pintu, saya tutup 3. Satu pintu itu untuk masuk burung, di bawahnya ada itu alatnya. Jadi otomatis itu connect sama alatnya gitu. Artinya kan ini sudah lumayan canggih, sudah dibantu dengan IT sehingga Bolo-Bolotoro lomba pos ini juga fair play. Walaupun tidak terlihat nyata oleh mata kita, tetap saja tidak bisa bohong kan gitu ya Mas Randy ya. Oke, artinya Bolo-Bolotoro di manapun berada yang tertarik merpati pos, lomba merpati pos, tentunya bisa berguru sama Mas Randy. Mas Randy sudah membuktikan ini pialanya, burung-burung itu juga juara, hadiahnya jelas 1 bit baru, 1 bit second ya. 1 millisecond. Kalau yang untuk burung muda millisecond, tapi kebetulan nanti diuangkan. Nah, jadi seni burung dara luar biasa, merpati luar biasa, balap, kolong, tomprang, pos, banyak sekali. Mungkin itu dari kami SAS Tim Official pada malam hari ini. Kita diskusi bincang-bincang dengan Mas Randy, pemilik Miss Beat dan Queen yang kemarin juara 1 dan 3. Sampai ketemu di konten kami yang lain yang mengulik bagaimana perlombaan merpati pos ketika jaraknya beda tetapi satu event pertandingan. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di konten kami berikutnya.